Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Dewi, Shalom Firman, dan Shalom juga kepada Bapak kameramen kita hari ini. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah kita masih dengan sistem online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu di Yayasan Sola Gracia. Tuhan, kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, membentengi kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Baik Ibu Ketua kami, pengawas kami, beserta keluarganya, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami semua, hamba-hamba-Mu pekerja Yayasan Sola Gracia, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Harta benda yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami semua aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami berdoa buat pelayan-pelayan yang bertugas di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya di dalam ibadah ini bisa memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terkhusus yang penabur firman-Mu yang pada saat ini Tuhan, Engkau urapi dia, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi kekuatan bagi pelayanan kami Tuhan. Tuhan, ini aja doa kami. Kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan. Inilah tahun Yobel. Yang punya sangkakala di rumah, mari silahkan ditiup sangkakalanya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab inilah tahun pembebasan. Hey, musik memuji Tuhan. Kita semua bertepuk tangan, saudaraku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji-Mu. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan dan kami percaya Tuhan akan genapi seturut dengan waktu Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Yeay. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab inilah tahun pembebasan. Selamat katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab inilah tahun pembebasan. Sebab inilah tahun pembebasan. Sebab inilah tahun pembebasan. Yeay. Haleluya. Bisa puji nama Tuhan. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih hidup hari ini. Semua karena Tuhan layakkan, Tuhan izinkan. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Kami menikmati setiap detik, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Engkau sangat baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan walau sedetik pun. Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Kau dekat. Kau ada di dalam hati kami. Hidup. Roh-Mu menyala-nyala di dalam kami Tuhan. Dan senantiasa menyatakan, percaya saja. Lakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Percaya saja. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Sampai habis nafas kami ini Tuhan. Kami adalah hamba-Mu. Jadilah bagi kami seperti yang Tuhan ingini. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami akan tetap memuja-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Mari saudaraku, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada saat ini, bersama dengan saya kita katakan amin. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu. Kami boleh ibadah hari ini. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kiranya menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya kami mohon ampun di hadapan-Mu atas segala salah dosa kami. Kuduskan tubuh jiwa roh kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa negara kami agar tetap dalam pimpinan-Mu. Roh Allah ada di bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat pusat sampai daerah. Ekonomi dipulihkan dan keamanannya tetap terjaga dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar pemerintahan kami tetap kuat dan kokoh, karena Tuhan tolong bangsa Indonesia dalam segala bilang di dalam bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan juga mengupayakan supaya stok vaksin COVID-19 tetap tersedia bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa buat pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, semua bisa dilayani oleh tim medis dan tidak ada yang meninggal, tapi semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang isolasi mandiri di rumah ataupun dimanapun mereka, tetap berikan semangat dan dapat obat yang dibutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya doa kami Tuhan dengar. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Hari saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami tinggikan di tempat ini, kepadamu lah kami terus bersyukur, berterima kasih. Sebab kami boleh menikmati, merasakan kehadiran-Mu saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, dan sesungguhnya bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan melayakkan kami di dalam kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang telah menguduskan dan membenarkan kami. Tiba saatnya Bapa bagi kami hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati pikiran kami, memampukan kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di dalam pertemuan ibadah kita hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 hingga pada ayat yang ke-60. Demikian firman Tuhan.
ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari satu teladan hidup seorang tokoh di kitab Kisah Para Rasul yang bernama Stefanus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu kenapa kita perlu belajar dari salah satu tokoh di Kisah Para Rasul ini? Karena saya melihat Stefanus menjadi salah satu tokoh yang memberikan pengaruh yang luar biasa dalam sejarah pemberitaan Injil setelah peristiwa Pentakosta. Bahkan Stefanus adalah salah satu tokoh iman yang menunjukkan kualitas imannya pada zaman itu, dan itu sangat menginspirasi sesungguhnya bagi setiap gereja dalam setiap zaman, terlebih bagi kita gereja-gereja Tuhan, yakni secara pribadi, maksud saya gereja, yaitu orang-orang percaya, untuk bagaimana kita menunjukkan tentang kualitas iman kita orang percaya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dari apa yang saya bacakan tadi, saya mau menolong Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan terlebih dahulu mencoba memahami sedikit latar belakang hidup daripada Stefanus. Di pasal sebelumnya, di pasal 6 itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada saat peristiwa Pentakosta, yakni Roh Kudus sudah dicurahkan, murid-murid yang hadir pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kepenuhan Roh Kudus itu memperlengkapi dan memberikan kekuatan dan keberanian bagi rasul-rasul untuk tetap memberitakan Injil. Lalu dampaknya apa? Dampaknya terjadilah memang ledakan-ledakan pertumbuhan jemaat atau petobat-petobat baru. Artinya jumlah orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak. Jumlah murid pengikut Yesus semakin banyak. Nah, satu sisi bersyukur kita karena begitu banyak akhirnya orang berpaling kepada Yesus. Tetapi dalam pasal 6 ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Pada waktu itu rupanya karena sudah banyak orang yang berpaling kepada Tuhan, pada saat itu rasul-rasul yang menjadi tokoh sentral permulaan pemberitaan Injil setelah peristiwa Pentakosta sudah banyak mengemban tugas pelayanan. Bukan saja hanya mereka memberitakan Injil,
kemana-mana, tetapi juga mereka harus bertanggung jawab juga dalam pelayanan sosial, pelayanan meja disebut di sini. Jadi oleh karena banyak tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh rasul-rasul, mereka tidak bisa fokus kepada semua hal. Mereka hanya fokus kepada pemberitaan Injil, sehingga sedikit terabaikan pelayanan yang lain, yakni pelayanan sosial kepada para janda. Hal itu bisa kita lihat di pasal 6 itu, ayat yang pertama katanya, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi rasul-rasul itu mengatakan demikian ketika mendengar ada keluhan orang-orang percaya, merasa mereka diabaikan dalam bentuk pelayanan yang lain. Mereka bersungut-sungut dan kedengaran itu kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu mencoba merespon dengan mengatakan, kalau kami harus terjun kepada pelayanan meja atau pelayanan sosial itu, sepertinya nanti fokus kami untuk memberitakan firman Tuhan itu akan terabaikan. Oleh karena itu, pilihlah 7 orang di antara kalian dengan kualifikasi, ya tadi disebut di situ, penuh dengan roh dan berhikmat dan yang dikenal baik, supaya merekalah nanti yang akan mengurus pelayanan itu, bukan kami. Biarlah kami fokus kepada pemberitaan Injil. Nah, singkat cerita, kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan membaca, seterusnya sampai pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, salah seorang dari 7 yang dipilih itu untuk menjalankan tugas pelayanan meja itu, terpilihlah salah satunya Stefanus. Ya, di situ ada jelas yang 7 orang itu disebut. Ya, di ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Artinya apa? Dipilihlah pelayan yang bertugas untuk melayani meja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya. Pertumbuhan jemaat itu luar biasa. Di ayat 7 dikatakan, mulai ayat 6 itu, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Woi, luar biasa. Jadi ini sedikit kisah latar belakang Stefanus, ya, yang bisa kita lihat dari kesaksian Alkitab ini, bahwa memang Stefanus itu adalah bukan dari 12 rasul, bukan, tetapi Stefanus itu menjadi murid dan menjadi pelayan, dikhususkan untuk pelayanan meja. Ya, kalau bahasa sekarang dalam sistem gereja Presbyterian itu disebut diaken, ya, melayani para janda-janda miskin, menyalurkan bantuan gereja, mengunjungi orang sakit. Nah, itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi Stefanus ini, karena tadi disebut dia adalah salah satu yang dikenal baik
berhikmat dan penuh roh, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ia tetap bersaksi tentang siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia tidak hanya berhenti hanya dalam tugas pelayanan meja. Ya, itu memang dikerjakan menjadi tanggung jawab yang dia terima dari rasul-rasul. Ya. Tetapi juga di setiap kesempatan dalam interaksi, bahkan ketika ada yang mau berdialog dengan dia, ia berani bersaksi. Ini yang pertama yang perlu kita lihat dari teladan dan sosok daripada Stefanus yang perlu kita teladani, bahwa ia berani bersaksi tentang siapa itu Yesus, sekalipun mungkin pada saat itu situasi tidak kondusif, situasi tidak baik, tetapi ia tidak pernah berhenti bersaksi. Kenapa saya sebut waktu itu tidak kondusif, tidak baik situasinya? Karena apa? Karena rasul-rasul pada waktu itu, ketika mereka mulai memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang Yesus, orang-orang Yahudi memusuhi mereka. Orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus mengejar-ngejar mereka. Bahkan imam-imam agama Yahudi itu adalah berusaha untuk menjegal para rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi situasi itu Stefanus tetap komit dan tampil maksimal. Selain mengerjakan tanggung jawab sebagai pelayan meja, tetapi ia tetap konsisten dan bersemangat, berapi-api, bersaksi tentang siapa itu Yesus. Nah, hal itu bisa kita lihat di ayat 8 itu sampai pada pasal 7 sebelum ayat yang kita baca tadi sampai pada ayat yang ke-52. Itu di mana di sana diceritakan bagaimana Stefanus itu berdialog dengan orang-orang Yahudi, termasuk dengan para imam-imam. Bahkan singkatnya dalam kisah ini disebut bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Stefanus berbicara tentang Yesus. Ya, saya garis bawahi mundur sedikit di pasal 6, ya. Ayat 10 ini. Mulai ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi lihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mereka yang kalah berdiskusi, berapologet tentang Yesus, menghasut Stefanus, menghasut yang lain untuk memfitnah Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus itu telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Dan tentu itu menjadi semacam apa? Bensin yang siap disiram dengan api kalau itu didengar oleh para imam-imam Yahudi. Padahal mereka melakukan fitnah itu karena mereka tidak bisa mampu melawan kecerdasan hikmat dari Stefanus berbicara tentang Tuhan. Dan itu jelas nanti di ayat 12 sampai pada ayat 14. Nah, di ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, ayat 54 tadi sampai 60, di situ dijelaskan bagaimana reaksi dari anggota mahkamah agama itu ketika mendengar kesaksian Stefanus. Bagaimana orang-orang Yahudi mendengarkan ketika Stefanus bersaksi yang penuh dengan roh, berhikmat.
Reaksi mereka apa? Wah, menarik. Ya. Ayat 54 tadi saya baca katanya, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Weh, pernah nggak Bapak Ibu marah sampai artinya menggertak gigi itu, giginya itu bunyi-bunyi gitu loh, karena gigi apa ya digeser-geser. Itu salah satu adalah suatu ekspresi marah besar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengaku marah luar biasa, tapi kalau belum kedengaran giginya bunyi, itu belum marah, ya. Belum, artinya kemarahan itu belum sampai ke ubun-ubun, ya. Kecuali kalau orang ompong marah gitu kan, nggak mungkin giginya bunyi kan. Tapi normalnya kadang-kadang kalau sampai amarah itu memuncak, yaitu suatu, apalagi tangannya itu dikepal, itu adalah suatu ekspresi amarah yang memuncak. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang Yahudi, khususnya anggota-anggota mahkamah yang apa? Yang menyidangkan kasus Stefanus. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih lihat, lihat menariknya lagi, Stefanus tidak fokus terhadap reaksi itu, tetapi Stefanus fokus kepada Allah yang dia sembah, kepada Allah yang dia beritakan dalam Yesus Kristus. Lihat ayat 55 itu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang saya katakan tadi, satu teladan dari seorang tokoh yang memiliki kualitas iman yang luar biasa, ya. Dia tadi disebut dalam kisah awal itu, dia hanya pelayan meja, tetapi semangatnya, kerinduannya, keinginannya untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus, walaupun dia tahu harga yang harus dibayar, walaupun dia tahu akan ada gertakan gigi, tetapi itu tidak pernah mengurungkan niatnya untuk tidak memberitakan Yesus. Sekali lagi saya katakan, siapa dia? Pelayan meja tadi disebut, tetapi rohnya tetap bekerja, tidak mau diam, bersama tentu dengan roh Allah yang memenuhi dia untuk bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika pun dia diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, ia tetap fokus kepada Tuhan. Dan bahkan di tengah-tengah persidangan itu oleh Mahkamah Agama, Stefanus mengalami pengalaman yang luar biasa secara rohani, ya. Yakni apa? Tuhan mengaruniakan kepadanya satu pengalaman rohani, insight, pengalaman rohani yang tidak pernah mungkin dialami oleh banyak orang, termasuk rasul-rasul yang lain. Yakni, seperti saya katakan tadi, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Apa artinya ini bagi kita pada konteks sekarang Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan? Apa pesan firman Tuhan? Apa pesan teladan yang diberikan oleh Stefanus bagi kita hari ini? Yang pertama yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya kualifikasi yang baik secara rohani dan secara sosial, maka kita akan selalu dipakai oleh Tuhan. Ketika kita punya kualifikasi atau kesaksian hidup yang benar, maka kita akan dipakai Tuhan demi pekerjaannya. Karena ingat, lihat Bapak Ibu, ketika rasul-rasul tadi menyuruh kepada jemaat untuk memilih 7 orang,
menjadi pelayan meja. Rasul-rasul itu memberi kualifikasi, dikenal baik, penuh hikmat, dan penuh roh. Jadi penuh roh yang dimaksud di sini bukan karena ia menerima karunia roh, berbahasa roh, bukan. Ini tidak berbicara karunia bahasa roh, tetapi ini berbicara tentang kualitas spiritual, kualitas hidup kita secara rohani. Ini berbicara tentang pemenuhan roh Allah di dalam diri kita yang membuat kita akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang perlu kita terus bergumul, berdoa, dan mengevaluasi diri kita. Sudahkah aku menjadi seseorang yang dikenal baik, dipenuhi roh, dan berhikmat? Ketika kita memiliki kualifikasi itu, Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk tujuannya. Lalu pesan yang kedua dari poin yang pertama tadi saya sebutkan, keberanian Stefanus bersaksi. Pesannya bagi kita sekarang adalah apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, tugas tanggung jawab, apapun bahkan profesi yang Tuhan beri kepada kita untuk kita kerjakan, Tuhan mau melalui itu semua supaya kita bersaksi siapa itu Yesus yang kita sembah. Melalui itu semua supaya kita bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ada harga yang harus dibayar, bahkan termasuk nyawa taruhannya seperti Stefanus. Karena akhirnya kan Stefanus itu mati, dilempari dengan batu. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Stefanus mengambil komitmen itu. Jadi oleh karena itu jangan pernah kita berpikir bahwa tugas pemberitaan Injil, tugas berbicara tentang siapa itu Yesus adalah Tuhan, oh itu tugas para pendeta, tugas para penginjil. Tidak. Stefanus tidak mengatakan, oh tugas kami hanya melayani meja kok, yang memberitakan Injil, yang bercerita tentang Yesus adalah Tuhan, oh itu adalah rasul-rasul. Tidak. Bahkan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ia berani bersaksi di semua kalangan Yahudi, mulai dari jemaat, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, bahkan termasuk para mahkamah-mahkamah agama. Ini yang perlu Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita sekarang adalah bagaimana kita dalam keseharian kita jadikan bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan menjadi gaya hidup kita, bukan pilihan. Sekali lagi saya katakan, mari kita jadikan bersaksi tentang siapa itu Yesus, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kita jadikan itu menjadi gaya hidup, sehingga dimanapun, kapanpun, ketika ada orang yang belum mengenal Yesus, mari kita bersaksi kepada mereka. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kita semua yang mengaku sudah menjadi pengikut Kristus. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, teladan yang diberikan oleh Stefanus untuk kita renungkan di masa sekarang, yakni dia menjadikan bersaksi itu menjadi gaya hidup. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, teladan yang diberikan oleh Stefanus bagi kita adalah ia mampu melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, terhadap orang-orang yang memfitnah dia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, setelah tadi disebut ya di ayat 58, saya tambah saja mulai ayat yang ke 57 aja supaya lebih lengkap ingatan kita kembali. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang murid bernama Saulus. Dan ingat, Saulus pada saat itu hadir.
dan setuju apa yang dilakukan oleh orang banyak kepada Stefanus. Nah, lihat Bapak Ibu, ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Ia berserah kepada Tuhan. Ia fokus kepada Tuhan, bukan terhadap batu-batu yang datang menghujani tubuhnya, menghujani kepalanya. Dan ini dia yang saya maksud tadi, mampu melepaskan pengampunan. Lalu doa yang berikutnya dia mengatakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wih, luar biasa. Mungkin kita mengatakan, bodoh kali Stefanus ini. Kenapa dia tidak berdoa kepada Tuhan? Tuhan, cabutlah nyawa mereka. Bisa? Bisa kan, doa itu hak kita. Apalagi kita benar. Bukankah itu kadang-kadang sering kita lakukan? Ketika ada orang memfitnah kita, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, dalam hati kita apa? Yang kita inginkan Tuhan lakukan apa? Tuhan, balaskan perbuatannya. Ya kan? Balaskan perbuatan. Bahkan dalam hati kecil kita, supaya yang terjadi bagi orang itu adalah celaka. Itu manusiawi seringkali kita lakukan. Tapi Stefanus tidak. Jangan tanggungkan Tuhan dosa ini kepada mereka. Dan bahkan Stefanus tidak berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, buat mata mereka buta, supaya ketika mereka melempar batu itu bukan kepada aku yang terarah, tapi kepada yang lain." Bisa? Oh bisa. Oh, banyak kisah juga di Alkitab seperti itu kan? Ya, dalam kisah Raja Yosafat, ya, ketika diserang oleh musuhnya itu, ya justru akhirnya musuhnya Yosafat itu yang saling membunuh. Ya. Bisa, oh bisa. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Tapi Stefanus mengisi kalimat doanya dengan mengatakan, "Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Aku tidak mau membenci mereka. Aku tidak mau mereka mengalami sesuatu yang buruk. Dan jangan tanggungkanlah dosa itu kepada mereka." Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira mengapa Stefanus mampu melepaskan pengampunan? Karena Stefanus sadar orang itu berbuat demikian karena di dalam dirinya tidak ada roh Allah. Orang itu berbuat demikian karena kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam diri mereka. Orang itu berbuat demikian karena mereka belum berpaling kepada Yesus. Artinya apa di sini? Artinya Bapak Ibu, Stefanus sadar hanya di dalam Yesuslah maka orang akan bisa berpikir, bertindak dengan benar. Sehingga dia mengatakan, "Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sebab mereka tidak tahu sebenarnya di mana kebenaran itu. Mereka tidak tahu bahwa apa yang kusaksikan, apa yang kusampaikan itu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ya, ayat 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati juga. Nah, singkat nih Bapak Ibu, karena ini kan berbicara tentang tobat. Dampak daripada Stefanus itu mati, dilempari dengan batu, karena bersaksi tentang siapa itu Yesus, terjadilah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ada ketakutan, ada kecemasan di antara jemaat-jemaat itu, sehingga mereka lari, saling menyelamatkan diri, bersembunyi. Tetapi lihat Bapak Ibu, sekalipun demikian, ya, sekalipun terjadi penganiayaan, Injil itu tetap mereka beritakan. Ya, sikat lagi, coba kita bandingkan di pasal yang ke-11. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pasal 11 ayat 19 katanya apa? Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul. Sesudah Stefanus dihukum mati, mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Bahkan termasuk di ayat selanjutnya juga kepada orang-orang Yunani.
Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang percaya pada waktu itu tahu dan sadar hati Tuhan itu adalah bagaimana supaya Injil diberitakan. Sehingga jemaat pada saat itu, sekalipun ada penganiayaan itu, kengerian yang mereka lihat dalam diri Stefanus, kengerian itu tidak bisa menghentikan bersaksi sebagai gaya hidup mereka. Tidak bisa. Tidak bisa mengubah bersaksi sebagai gaya hidup mereka. Dan akhirnya apa? Makin banyak orang yang berpaling kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pesan rohani dari teladan Stefanus ini yang kedua bagi kita adalah, mari jadikan dirimu sebagai seorang anak Tuhan. Sekalipun ketidakadilan terjadi dalam hidupmu, sekalipun mungkin ada orang memfitnah dan berbuat jahat terhadapmu, mari lepaskan pengampunan kepada mereka. Karena itu bukan gaya hidup kita. Gaya hidup anak-anak Tuhan adalah melepaskan pengampunan. Gampang? Oh tidak. Tapi kita dipanggil untuk itu. Mudah mempraktekkan melepaskan pengampunan? Tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Stefanus bisa. Harusnya pun kita bisa. Oleh karena itu, mari kita terus memberi diri, melekat kepada Tuhan dalam disiplin rohani kita, supaya benih-benih iman yang ada dalam diri Stefanus itu, semangat memberitakan Injil, semangat bersaksi, itu menjadi melekat dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika kesempatan saat ini Tuhan berbicara bagi kami melalui kesaksian firman-Mu tentang kisah hidup Stefanus yang menggugah hati kami dan sekaligus mengingatkan kami. Boleh kami belajar dari teladan Stefanus, menjadikan bersaksi menjadi gaya hidup kami, memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memberitakan kasih-Mu yang tak terbatas, dan juga bagaimana juga dalam gaya hidup kami belajar untuk terus melepaskan pengampunan, termasuk bagi mereka yang mengkhianati kami, merencanakan yang buruk bagi kami. Karena untuk itulah Engkau memanggil dan menyelamatkan kami, supaya kami menjadi surat-surat Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Berkati Tuhan firman-Mu ini atas setiap kami yang mendengar, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Salam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat.